Ayu, selamat malam Ibu semuanya. Terima kasih masih hadir di kelas meditasi elemen api. Kemarin hari Jumat kebetulan saya sibuk, ada pekerjaan, kemudian hari Sabtu malam hujan ya di sini, jadi kelasnya tertunda. Tapi hari ini mudah-mudahan yang cocok, ya tidak ada halangan apapun, dan mungkin besok tanggal merah ya sepertinya. Jadi kalau misalnya besok tidak ada halangan, besok kita juga bisa berlatih bersama. Bapak Ibu, hari ini kita akan berlatih meditasi elemen api dengan meta meditasi, akan kasih sayang kepada diri kita sendiri. Ya. Ada hari-hari yang cukup berat ya selama minggu-minggu kemarin ya. Kita kendorkan dan mungkin tensinya beberapa hari ke depan itu bakal lebih kencang juga ya, karena adanya berbagai macam masalah sosial ya di sekitar kita. Ya. Salah satunya ya harga-harga bahan pokok ya yang naik ya, kemudian sulit cari minyak goreng dan lain sebagainya, itu merupakan hal-hal yang kecil sebetulnya, tetapi ya cukup menaikkan tensi ya, tensi kita. Dan ada beberapa kejadian internasional ya, kejadian ekonomi yang akan memenuhi ruang berita kita ya, sosial media kita, di Facebook, di Telegram, di WhatsApp, kemudian di televisi dan lain sebagainya ya. Perang Rusia dengan Ukraina, terus ketegangan dengan NATO dan sebagainya, ini kita perhatian kita. Arahnya mau kemana kita sulit untuk menduga ya. Tapi yang jelas ini memang dalam beberapa waktu ke depan ini akan menyebabkan lebih banyak ketegangan sosial dan juga ketegangan ekonomi. Dampaknya pasti ada di sekitar kita ya, di Indonesia. Walaupun itu lokasinya jauh ya, tapi karena itu mempengaruhi ekonomi secara global ya, dampaknya pasti datang ke tempat kita. Jadi supaya tekanan-tekanan itu kita kita respon ya dengan pikiran yang tenang ya, kita perlu meta elemen api ya, melatih lebih banyak meta elemen api. Saya rasa kekhawatiran dengan COVID Omicron yang baru ini tidak terlalu besar ya, walaupun angka terjangkitnya cukup banyak, tetapi lebih mudah untuk ditangani atau lebih mudah untuk disembuhkan daripada yang sebelumnya, penyebarannya lebih cepat. Jadi kalau berkaitan dengan COVID yang Omicron ini, mungkin kekhawatirannya lebih sedikit ya. Tetapi yang perlu untuk dikhawatirkan adalah long COVID ya. Kalau informasi yang saya baca di media, long COVID ini gejalanya ya ringan sebetulnya, tetapi berpanjang. Ya. Orang mungkin tidak menduga bahwa dirinya menderita COVID ya, tetapi efeknya itu memang cukup panjang. Ya. Misalnya batuknya cukup panjang, kemudian pengaruh di berbagai permasalahan pernafasan atau mungkin masalah di pencernaan itu lebih panjang. Nah, itu yang harus kita waspadai, long COVID-nya.
Oke, hari ini kita rileks ya, rilekskan beban-beban yang sudah kemarin ada menumpuk di dalam otot dan saraf, kita kendorkan, kita lepaskan, kasih kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk berehat ya, melepaskan semua beban itu sehingga tidak menumpuk menjadi racun ya di dalam tubuh dan juga pikiran kita. Kemungkinan kalau misalnya besok hari tanggal merah, kita juga akan metamel lagi ya, supaya mempersiapkan bagaimana beberapa hari ke depan kita juga jauh lebih rileks. Oh iya, saya lupa. Sempat ada yang menanyakan kepada saya, ini untuk materi pembuka meditasi elemen api, sempat ada yang menanyakan kepada saya, ada yang Bro Didi ya, Didi Lo di Tangerang, bahwa dia lebih nyaman dengan kombinasi antara nafas perut ya, dengan elemen api ya, itu memutar objek pada titik sentuh. Jika dia melatihnya setiap hari, dia merasa jauh lebih baik. Apakah latihannya harus seimbang antara metode yang lain atau boleh dengan hanya metode yang dia suka dan cocok saja? Jawaban saya adalah bahwa meditasi elemen api memang ada beberapa variasi latihan. Tetapi variasi latihan ini sebaiknya memang dilakukan bergantian. Sebab beberapa variasi latihan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Misalnya fungsi membangkitkan api, ya. Kemudian harus ada menyerap daripada energi ini juga, ya. Kemudian pengandan, ya, kesadaran itu harus ada. Semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Misalnya ada kendala-kendala pada fisik kita sehingga kita tidak bisa menyalakan api, ya, itu juga berarti harus dikenali. Metode apa yang cocok, ya, yang dominan apa yang cocok, itu harus dikenali. Seperti halnya Ko Hasan juga ada menanyakan kepada saya ya, tempo hari, apa ya, agak lupa saya. Intinya bahwa latihan ini memang harus dilakukan seimbang, ya. Bukan karena kita cocok dengan salah satu metode saja, ya, salah satu variasi saja, ya. Terus kita hanya fokus di situ terus, ya. Itu seharusnya tidak demikian. Ya. Tapi memang dikasih porsi lebih banyak. Ada yang cocok dengan metode pokok elemen api, memutar bolak-balik kanan kiri, ya ternyata cocok sekali. Dia bisa lebih fokus, ya, atau hanya dengan dominan unsur udara bisa lebih fokus, atau dengan meta elemen api, ya bisa lebih calm. Itu enggak apa-apa, ya. Diperbanyak pada bagian yang lebih cocok, oke. Tetapi yang lain itu juga harus dilatih. Cocok dengan kembang kempis perut dikombinasi dengan kesadaran titik sentuh berputar, ya, kanan kiri, itu oke. Tetapi dalam satu waktu harus ada satu momen khusus untuk membangkitkan api itu sendiri. Diputar kanan, kiri. Ya. Sebab reaksinya berbeda. Kalau hanya kembang kempis perut, ya, kemudian menambahkan kesadaran pada titik sentuh, ya, ini seperti pada latihan vipassana dengan metode Mahasi, itu panasnya hanya terpusat
pada sentuhan di telapak tangan saja, tidak merata di seluruh tubuh. Ya. Tentu saja ini hanya menghasilkan ketenangan pikiran, ya, tetapi tidak menghasilkan cukup banyak energi untuk bisa diserap oleh tubuh. Ya. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena masalah psikologi, ya, seperti yang diceritakan oleh Bu Dedilo, ya, itu memang dapat disembuhkan dengan efektif dengan cara ini, ya, karena memang ini lebih banyak ke psikologis, ya. Tetapi penyakit-penyakit yang mungkin ditimbulkan karena faktor fisik, ya, infeksi dan lain sebagainya, itu memang hanya ada satu cara, yaitu dengan membangkitkan api dari metode pokok elemen api, yaitu memutar kesadaran, berputar, ya, kiri kanan bolak-balik seperti itu. Ya. Kalau misalnya memutar kesadaran seperti ini tidak bisa, berarti ada salah satu kendala, ya, baik itu dominan unsur tanah, unsur air, atau unsur udara, yaitu harus diketahui penyebabnya apa. Ya. Setelah apinya bisa bangkit kembali, ya, kemudian kembali ke metode pokok. Ya. Nanti diserap. Ya. Selama ini, oh ya lupa, kok Hasan ada mengatakan bahwa selama ini hanya membangkitkan api saja, tetapi lupa untuk menyerap, ya, karena saya baru memberikan instruksi untuk menyerap energi api yang dihasilkan ini baru beberapa kali latihan ini saja, ya. Ya, harus belajar untuk diserap. Sebab jika kita hanya belajar menghasilkan saja, ya, kita tidak belajar menyerap, nanti hasilnya itu akan kurang. Ya. Jadi harus diserap, baru kemudian itu berdaya guna. Baik, Bapak Ibu, kita kembali tangannya disatukan jari-jarinya. Tegakkan badan, tenangkan tubuh dan pikiran. Arahkan pandangan ke bawah. Dalam kondisi sadar, ketika mata masih terbuka, endapkan pikiran. Baik, sekarang dengan penuh kesadaran, mata masih tetap terbuka. Setelah pikiran diendapkan, kemudian rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kenali dengan jelas setiap organ, kepala, leher, pundak, kedua tangan kanan dan kiri, tulang punggung, kemudian dada, perut, kaki kanan dan kiri dikenali dengan jelas.
Sekarang dengan penuh kesadaran, mata masih tetap terbuka, rasakan seluruh bagian kulit kepala, kemudian dikendorkan. Kendorkan seluruh bagian wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, dengarkan suara telinga, kemudian kendorkan pipi, tampil dengan bengkak kepada diri sendiri, kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan di antara jari-jari. Kenali dengan jelas posisi tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian tegakkan badan, kendorkan otot dada, kendorkan otot perut,
Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai dan juga dengan kedua tangan. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Tersenyumlah. Sekarang, pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata itu. Kendorkan bola mata dan seluruh bagian kepala dikendorkan. Rasakan mulai dari kulit, rambut, kemudian tulang tengkorak, jauh sampai ke dalam organ-organ di dalam tulang tengkorak, dari otak, mata, semua jaringan-jaringan lunak dikendorkan. Hidung, pipi dikendorkan semuanya. Lepaskan semua ketegangan jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah kepada diri sendiri. Kemudian kendorkan leher, seluruh bagian leher, depan dan belakang.
Jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan di antara jari-jari itu. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Tidak masalah bagi kita menarik nafas dalam atau pendek. Lepaskan dan ketegangan di otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sebanyak mungkin lepaskan ketegangan pada otot perut dan organ di dalam rongga perut. Kemudian lepaskan ketegangan pada pinggul dan kaki. Sekarang, dengan penuh kesadaran, pastikan semua beban, ketegangan pada bagian otot dan saraf dimanapun di seluruh tubuh dilepaskan. Penuh kesadaran diperhatikan pada bagian mana tersimpan ketegangan itu, lepaskan. Dan tersenyumlah kepada diri sendiri. Lepaskan dengan penuh kesadaran dan penuh senyum.
semakin dilepaskan dengan penuh kesadaran, energi panasnya semakin terkumpul di seluruh tubuh. Lepaskanlah dan tersenyumlah. Baik, sekarang kita isi tubuh kita dengan kata-kata yang baik, supaya tubuh kita juga memberikan reaksi yang baik. Katakan penuh kesadaran di dalam hati semua harapan baik yang ingin didapatkan. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah pada diri sendiri, kemudian endapkan pikiran pada kesadaran terhadap tubuh dan tanpa kata-kata.
pikiran mengendap ke dalam kesadaran tubuh, diam tanpa kata-kata, dan tersenyumlah. Baik, sekarang tarik kesadaran kembali, gerakkan kesadaran, rasakan seluruh tubuh bersamaan, tersenyumlah untuk diri sendiri, dan rasakan sukacitanya. Bernafas dengan ringan, rasakan sukacitanya. Kemudian kita isi kembali tubuh dengan kata-kata yang baik, dan setelah itu kita rasakan reaksinya pada tubuh. Dengan penuh kesadaran, kita resapi setiap kata-kata.
Terima kasih tubuh, karena kau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Kerja untuk diri sendiri, lepaskan semua beban ketegangan pada tubuh dan pikiran, mengendap lebih dalam ke dalam kesadaran tubuh, diamkan pikiran.
Baik, tarik kesadaran kembali, gerakkan kesadaran, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan nafas dengan lembut. Rasakan udara di sekitar kulit. Rasakan kelopak mata. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. 38 menit kita bermeditasi. Bapak Ibu, jika Anda mengamati, ya, ini adalah satu teknik di dalam meta elemen api, ya, bahwa kita memang harus bisa merasakan dengan penuh kesadaran setiap ungkapan baik, ya, yang kita berikan kepada tubuh. Kita perlu berterima kasih kepada tubuh, ya, rasakan reaksinya seperti apa ketika Anda berterima kasih kepada tubuh. Kita perlu memohon maaf pada tubuh, ya. Rasakan bagaimana reaksinya, ya, ada rasa haru atau rasa apa seperti itu dirasakan. Dan ketika Anda mendapatkan ucapan baik dari orang lain, misalnya semoga panjang umur, ya, semoga sehat selalu, nah itu rasakan seperti apa ketika Anda mengatakan kepada diri sendiri. Ya. Jadi itu tidak berhenti pada kata-kata saja, tetapi feel, rasakan, ya. Rasakan kata-kata itu, ya, pada saat itu dikatakan kepada diri sendiri. Dan jika kita mampu merasakan sangat dalam, ya, dengan sensitif, ya, setiap kata-kata itu menghasilkan respon yang berbeda, ya, pada tubuh kita. Nah, rasakan, nikmati respon itu, ya, kemudian diamkan pikiran di situ. Ini juga terwujud, ya, ketika Anda bereaksi dengan respon-respon dari tubuh yang bersifat minor. Misalnya, pada saat Anda sedang mengamati kesadaran, kemudian ada rasa gatal di hidung misalnya. Di hidung. Terus apa yang harus dilakukan? Silakan Anda mencoba, Anda ngamatin. Misalnya ada rasa gatal di sini. Langsung tentukan spotnya dengan penuh kesadaran. Oh, pusatnya ada di sini. Nah, ketika Anda langsung menemukan titik pusatnya rasa gatal ada di sini misalnya, di hidung, ya, atau di pipi, di sini misalnya. Kemudian dengan penuh kesadaran langsung rasakan sekelilingnya dari pusat rasa sakit itu. Jadi misalnya pusat rasa gatalnya ada di sini, ya. Kemudian seperti Anda bikin lingkaran di sekitarnya. Rasakan bahwa daerah di sekitar rasa gatal itu menegang. Anda tidak perlu menghilangkan rasa gatalnya, tetapi kendorkan ketegangan di sekitar rasa gatal itu. Tidak sampai 1 menit, begitu ketegangan di sekitar rasa gatal itu, ya, itu kendor, langsung otomatis gatalnya juga hilang. Gatal otomatis. Atau Anda merasakan kesemutan misalnya di kaki atau di paha. Anda langsung tentukan pusat rasa sakitnya ada di mana. Oh, di sini misalnya. Gitu. Langsung tentukan pusatnya. Kemudian Anda lingkari dengan kesadaran. Anda rasakan bahwa otot
di sekitar pusat rasa sakit itu kendorkan otot di sekitar rasa sakit itu. Begitu otot di sekitar rasa sakit itu kendor, otomatis rasa sakitnya akan hilang. Itu otomatis. Dengan demikian Anda bisa tahan duduk dengan nyaman itu cukup lama. Hanya dengan merasakan seperti itu saja. Kedorkan, lepaskan. Lepaskan ketegangan, beban ketegangan di sekitar pusat dari rasa sakit atau rasa gatal. Atau misalnya ada nyamuk hinggap di pelipis misalnya. Nyamuk hinggap di sini, terasa sekali. Begitu kakinya nginjak di sini terasa. Terus begitu dia punya hidungnya masuk ke dalam kulit terasa. Biasanya ada penolakan-penolakan di sekitar situ. Begitu Anda langsung lingkarin dengan kesadaran, ya, kendorkan area di sekitar situ, kendorkan, kemudian rasa gatalnya itu akan hilang. Dan itu akan membuat pori-pori Anda justru menjadi rapat. Jadi nyamuknya itu tidak nyedot, itu langsung pergi, karena dia tidak bisa nyedot, tidak bisa nambang darah di situ, dia pindah ke bawah. Pindah ke bawah, lakukan hal yang sama. Ya, lakukan hal yang sama. Nanti dia pindah lagi ke tangan. Di sini, lakukan hal yang sama. Lingkarin lagi dengan kesadaran. Nanti dia pindah lagi. Seperti itu. Ini yang meditator ketika di hutan. Ya. Jadi mereka tidak menggunakan obat nyamuk, ya, tapi mereka melakukan seperti itu. Jadi nyamuknya itu hanya berkeliling di sekitar tubuh. Ya. Hanya di sekitar kepala juga, bahkan ya, mereka hingga tidak bisa menyerap apapun. Jadi itu dipraktekkan di hutan seperti itu. Sehingga walaupun banyak nyamuk ya yang hinggap di tubuh Anda tidak pentol-pentol, tidak merah-merah. Kenapa? Karena memang darahnya tidak bisa diserap. Ya. Cara ini juga efektif, Bapak Ibu. Ketika misalnya terjadi luka di tubuh Anda, atau terjadi apapun ketidaknyamanan tubuh, ya, karena penyakit-penyakit tertentu. Jika ada luka, sayatan misalnya, tentu kita harus mengobati, harus membersihkan. Atau dalam proses pertama, ketika ada sayatan dan itu ada darahnya, kemudian kita rapatkan. Nah, dalam proses merapatkan itu langsung tentukan titik sakitnya di mana. Atau misalnya Anda tidak mau merapatkan, hanya segera digosok saja gitu, no problem. Langsung tentukan titik sakitnya di mana. Kemudian lingkarin dengan kesadaran. Ada area penolakan ya di sekitar pusat rasa sakit itu, kemudian lepaskan. Kemudian darah yang mengalir itu akan cepat sekali itu berhenti. Nah, ini berlaku untuk berbagai macam jenis ketidaknyamanan fisik yang lain. Ya. Misalnya bisul meletus, ya, atau mungkin luka karena ambeien, atau mungkin luka dalam dan lain sebagainya. Ini berlaku. Ya. Nah, ini cara kita memperlakukan diri kita, ya, berdasarkan pelajaran dari praktik meditasi. Lepaskan ketegangan itu. Lingkarin langsung dengan penuh kesadaran sekitar area dari pusat titik ketegangan itu. Ya. Kemudian lepaskan ketegangan di sekitar titik area itu, dan bersamaan dengan lepasnya ketegangan itu, maka kemudian ketegangan pada pusatnya itu juga ikut hilang. Itu yang ingin saya bagi, Bapak Ibu. Tentu saja ada penjelasan dan manfaat yang lebih rinci, lebih detail ya, tentang materi ini, tetapi saya rasa akan saya jelaskan besok. Karena ini sudah cukup malam dan besok juga tanggal merah, ya, kita
saya punya kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak tentang hal ini. Ini pengenalan saja dulu ya bahwa meta elemen api. Oh ya, satu lagi lupa. Ada yang menceritakan kepada saya, ya, cukup spesifik, ketika dia melakukan elemen panas, tetapi di luar kulit ya itu panas dan ada keringat ya sedikit memang, tetapi di dalam kulit ya hanya beberapa mikron ya atau beberapa mili di bawah kulit, ototnya itu kedinginan. Ya, ototnya malah dingin. Jadi ini seperti orang memegang es, kemudian yang menyentuh es itu seperti terbakar, ya, tetapi di bawah kulit itu terasa dingin. Ya. Kemudian menanyakan kepada saya apakah ini benar. Saya katakan bahwa memang benar. Sejak dari awal kelas meditasi elemen api, saya selalu mengatakan bahwa meta itu adalah dominan unsur air. Ya, dominan unsur air. Ini memang persiapan ketika kita mau menyalakan api yang lebih besar, maka airnya harus lebih banyak. Memasuki kondisi jana di dalam meta elemen api itu juga mempengaruhi pada temperatur dari tubuh kita. Semakin dalam kondisi jananya, maka temperaturnya memang benar. Bagian dalam itu akan semakin dingin. Tetapi di luar, itu dengan panas yang sama. Seperti kita berlatih meditasi elemen api dengan metode pokok. Cuma bedanya dengan metode pokok, panasnya itu luar dan dalam. Ya, pada bagian dalam otot dan saraf itu panas ya, bagian luar juga bagian dalam kulit itu terasa lebih dingin. Itu benar memang. Persis seperti ketika orang tuh es. Ya. Itu memang dingin, tetapi kulit memberikan reaksi seperti seolah-olah terbakar. Dingin tetapi panas di bagian kulit. Merahnya sama. Menyentuh benda panas dengan menyentuh benda dingin. Di kulit itu reaksinya sama, seperti terbakar. Nah, tapi saya akan jelaskan besok ya lebih detail tentang meta elemen api, karena besok kita juga akan berlatih meta elemen api, mengendorkan ketegangan, ya kita persiapan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan, ketegangannya lebih banyak ya, karena berbagai macam gejolak yang terjadi di dunia, ya di luar itu akan berpengaruh langsung imbasnya kepada perekonomian ya dan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Ya, nanti beberapa hal yang penting akan saya tuliskan di channel ya supaya materinya tidak terlewatkan. Terima kasih. Rahayu, sehat selalu, panjang usia, harapan baik yang tercapai. Terima kasih Romo, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Selamat malam.